Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai lensa bagian kedua. Materi kali ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ke-10 mengenai alat-alat optik. Di video sebelumnya, sahabat privat telah belajar bagaimana caranya menentukan bayangan sama perbesaran dan sifat bayangan pada lensa. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang gangguan pada mata dan pembentukan lensa gabungan, gitu ya. Sekarang kita lanjut mulai aja ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari kuat lensa. Kuat lensa itu adalah kemampuan suatu lensa dalam mengumpulkan sinar dengan menggunakan lensa cekung dan menyebarkan sinar dengan menggunakan lensa cekung. Nah, kuat lensa ini nanti biasanya akan kita gunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan mata, gitu ya, baik rabun dekat ataupun rabun jauh. Nah, untuk menentukan kuat lensa, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan 1 per F. Ya. Berarti kalau misalnya P sama dengan 1 per F, berarti F-nya itu sama dengan 1 per P. Di mana P-nya itu adalah kuat lensa, satuannya dioptri, F-nya itu adalah titik fokus, satuannya sentimeter atau meter. Nah, biasanya kuat lensa, jadi misalnya orang tuh matanya minus berapa? Minus 2. Nah, berarti kuat lensanya itu adalah minus 2. Maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba jelasin dulu nih. Nanti kan kuat lensa itu bisa digunakan untuk orang yang berpenglihatan, orang yang rabun jauh sama orang yang rabun dekat. Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih. Kalau rabun jauh itu berarti seseorang ini mengalami gangguan di mana orang itu nggak bisa melihat benda yang terlalu jauh. Nah, untuk menentukan kuat lensanya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan min 100 per PR. Ya, di mana PR itu adalah titik jauh mata, di mana seseorang itu bakal kesulitan melihat. Jadi misalnya ada orang yang rabun jauh, PR-nya itu 1 meter. Berarti orang itu paling jauh cuma bisa lihat 1 meter. Setelah satu, misalnya 1,5 meter atau 2 meter, orang itu jadi susah melihat karena matanya jadi rabun. Dan sahabat privat juga harus tahu nih, orang yang memiliki rabun jauh menggunakan lensa cekung, gitu ya. Jadi kalau orang rabun jauh pakainya lensa cekung. Nah, misal kalau orang matanya berapa nih? Minus 2. Nah, berarti dia rabun jauh, gitu ya. Dan dia pasti menggunakan lensa cekung. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, rabun dekat atau hipermetropi, ya. Kalau kita mau mencari kuat lensanya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Ya. Nah, di sini kita harus tahu nih, kalau misalnya orang yang memiliki rabun dekat menggunakan lensa cembung, berarti fokusnya pasti positif. Ya, PP itu adalah titik dekat mata, satuannya cm, SN itu adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Ya. Nah, untuk memahami sahabat privat tentang rabun dekat dan rabun jauh, kakak bakal kasih contoh soal. Seseorang memiliki titik dekat 1 cm, hendak membaca buku pada jarak 25 cm di depan matanya. Agar dapat membaca dengan jelas, maka orang tersebut harus menggunakan kacamata berkekuatan. Nah, jadi kita cari tahu nih kira-kira kuat lensanya berapa. Kalau kita mau cari kuat lensa, ya kita pasti pakai persamaan ini aja ya. Di mana P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Nah, terus nanti kita tinggal input aja nih angka-angka yang telah kita ketahui. Di mana SN-nya itu adalah 25 dan PP-nya itu adalah 100. Jadi orang ini paling dekat cuma bisa baca pada jarak 100 cm. Kalau misalnya orang itu baca pada jarak 50 cm, matanya udah nggak jelas. Makanya dipakai bantuan kuat lensa ya. Berarti akan kita dapatkan kalau P-nya itu sama dengan 3 dioptri. 100 per 25 itu kan sama aja 4, 100 per 100 jadi 1, 4 per 1 jadinya 3 dioptri. Nah, masih mudah kan? Nah, sekarang juga sama nih. Kita cari contoh soal mengenai rabun jauh ya. Sejak kecil, Andi sudah menggunakan kacamata karena dia tidak mampu melihat benda dengan jelas lebih dari 5 meter. Nah, maka kacamata yang digunakan adalah, nah ini juga sama nih, masih gampang ya. Berarti kalau dia rabun jauh pakai persamaannya ini aja nih. P sama dengan min 100 per PR. Nah, di sini kita tinggal input aja nih. P-nya sama dengan min 100 per 500. 500 itu dari mana? Kita ubah dulu nih satuannya nih, dari meter jadi sentimeter. Nah, jadi di sini kita harus tahu nih. Jadi di sini harus konsisten ya. Kalau misalnya atasnya 100 berarti PR itu pasti dalam bentuk sentimeter. Kalau atasnya 1 berarti baru PR-nya meter. Gitu ya. Berarti P-nya sama dengan min 100 per 500 sama dengan min 0,2 dioptri. Nah, gitu ya sahabat privat.
Ini contoh soal masih gampang, makanya nanti Kakak bakal kasih contoh soal yang sedikit lebih menantang. Nah, disimak ya. Seseorang disarankan dokter untuk menggunakan kacamata dengan kuat lensa min 1,25 dioptri. Setelah diperiksa kembali, titik jauh orang tersebut telah berkurang 25%. Nah, maka kuat lensa yang harus digunakan sekarang adalah, nah jadi di sini kita lihat ya, jadi di sini ada dua treatment nih. Nah, ini biasa sangat aplikatif sekali di dunia kedokteran. Nah, di sini kita tahu nih, orang itu kan pertama memiliki rabun jauh ya, sebesar min 1,25. Setelah dia kembali lagi ke dokter, ternyata jarak jauhnya tuh berkurang 25%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau penglihatannya itu makin jelek. Karena penglihatannya itu makin lama makin dekat gitu loh. Semakin dekat dia malah jadi nggak bisa lihat gitu. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa menggunakan persamaan ini dulu ya. Jadi nanti kita ngajinya 2 kali. Tadi kita tahu kalau kondisi awal itu kan P1 sama dengan min 100 per PR1. Nah, di sini kita udah tahu nih, kalau kondisi pertama itu adalah min 1,25 dioptri, gitu ya. Berarti kita tahu nih, si orang tersebut baru bisa melihat pada jarak 80 cm ya. Jarak baca terjauh yang bisa dilihat itu adalah 80 cm. Tinggal pindah luas saja ya. PR1 sama dengan 100 per 1,25 sama dengan 80 cm. Ini adalah kondisi pertamanya. Lalu di kondisi kedua, penglihatannya itu berkurang 25%. Nah, berarti kita tahu nih, PR2-nya itu sama dengan 80 dikali 100 min 25%. Nah, berarti PR2-nya itu sama aja kayak 80 dikali 0,75 sama dengan 60 cm. Nah, dari sini nih kita udah bisa simpul nih kalau mata ini jadi lebih jelek gitu ya. Awalnya dia paling jauh bisa lihatnya cuma 80 cm. Nah, sekarang si orang itu cuma bisa melihat pada jarak 60 cm dengan jelas. Berarti kalau misalnya dia lihat dengan jarak 70 cm, matanya udah rabun gitu ya. Nah, kira-kira nanti kuat lensa berapa? Kalau kita menjadi kuat lensa, kita sama nih menggunakan persamaan yang ini. Jadi P2 sama dengan min 100 per PR2 sama dengan min 100 per 60. Maka akan didapatkan kuat lensa keduanya itu adalah min 1,67 dioptri. Nah, di sini jadi kita tahu nih kalau mata si orang itu menjadi sedikit lebih buruk gitu ya. Karena kuat lensanya berubah menjadi min 1,67 dioptri. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke contoh soal berikutnya. Seorang kakek menggunakan kacamata plus 3. Nah, berarti dia orang rabun dekat ya, untuk bisa membaca pada jarak normal 25 cm. Pada suatu hari, kakek tersebut lupa membawa kacamatanya, kemudian meminjam kacamata temannya, sehingga bisa membaca dengan jelas pada jarak 40 cm. Nah, berarti kacamata yang dipinjam kakek itu memiliki kuat lensa berapa? Nah, kalau dia pakai plus 3, dia bisa baca normal. Kalau misal pakai kacamata temannya, dia baru bisa baca normal pada jarak 40 cm. Nah, kira-kira kuat lensa yang digunakan temannya berapa? Gitu ya, sahabat privat. Nah, untuk menentukan kuat lensa yang digunakan oleh si teman kakeknya, kita tahu dulu nih kondisi pertamanya. Kondisi pertama si kakek. Si kakek itu kan memiliki kuat lensa 3 dioptri, maka kita bisa buat persamaannya seperti ini. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Nah, dari sini kita tahu nih, kalau kuat lensa si kakek kan tadi plus 3 ya. Berarti akan kita dapatkan persamaan seperti ini. 3 sama dengan 100 per 25 dikurangi 100 per PP. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan nilai PP-nya. Menjadi seperti ini nih. 3 dikurangi 4 kan jadi min 1. Sama dengan min 1 per 100 PP. Nah, berarti kita tahu nih, PP-nya itu sama dengan 100 cm. Nah, dari sini udah jelas ya. Kalau jarak terdekat yang bisa dilihat oleh kakek itu adalah 100 cm. Nah, dari sini kita bakal cari kondisi kedua dari si temannya. Tadi kan kita tahu kalau misalnya persamaan rabun dekat itu sama dengan P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau P-nya itu sama dengan 100 per 40 dikurangi 100 per 100. Nah, kenapa nih 40? Karena 40 ini adalah kondisi di mana si kakek bisa baca dengan normal ketika menggunakan kacamata si temannya. Berarti akan kita dapatkan kalau kuat lensa dari kacamata temannya adalah 2,5 dikurangi 1. Lalu akan kita dapatkan kuat lensanya itu adalah 1,5 dioptri. Nah, di sini sahabat privat sudah jelas ya dengan konsep rabun dekat dan rabun jauh. Nah, untuk sahabat privat, ketika kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com. Di sini pengajarnya bisa offline
dan bisa online ya, bisa datang ke rumah, bisa melakukan pembelajaran melalui Zoom ataupun Google Meet ya. Dan privatnya ini bisa kita lakukan secara personal ataupun grup kelas gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Sekarang kita bakal lanjut tentang penggabungan lensa. Jadi di video sebelumnya tentang lensa bagian 1, kita tahu kalau lensa itu terdiri dari lensa cembung, cekung, dan datar. Nah, cuma pada dasar ya, lensa itu nggak cuma cembung, cekung, dan datar aja. Tapi lensanya bisa terdiri dari beberapa rangkap. Nah, sekarang kita lanjut aja ya ke jenis-jenis lensa cembung. Nah, kita tahu nih, lensa cembung itu nanti dibagi menjadi 3, ada biconvex, plan convex, dan konkav convex. Di sini kita tahu nih, terus lensa cekung juga sama, dibagi menjadi 3 juga, ada biconkav, plan konkav, sama convex konkav. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Biconvex itu adalah lensa gabungan antara lensa cembung sama lensa cembung. Lensa cembung itu kan mempunyai fokus positif dan positif gitu ya. Kalau plan convex, dia itu terdiri dari lensa datar sama lensa cembung, di mana lensa datar mempunyai fokus tak hingga dan cembung itu mempunyai fokus positif. Convex itu berarti cekung cembung, di mana fokusnya negatif dan fokus cembung ya positif gitu ya. Lanjut kita ke lensa cekung. Nah, kalau bikonkav ini terdiri dari cekung, maka fokusnya negatif-negatif, plan konkav, datar cekung, tak hingga negatif, konveks konkav, ya, cembung cekung, sehingga fokusnya positif dan fokusnya negatif. Nah, untuk menentukan besar fokus lensa, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana F sama dengan buka kurung, NL per NM kurang 1 tutup kurung, dikali 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, dari sini, kita bakal cari tahu nih kalau F itu adalah titik fokus, di mana kesatuannya itu adalah sentimeter atau meter, NL itu adalah indeks bias lensa, NM itu adalah indeks bias medium, dan R itu adalah jari-jari kelengkungan. Ya, satuannya sentimeter atau meter. Nah, kalau indeks bias ini adalah hasil pembagian ya antara kecepatan yang berada pada dua medium gitu ya, antara misalnya udara dengan air, udara dengan kaca. Nah, untuk memudahkan ya, tadi fungsi ini buat apa sih? Ya kan? Kenapa kita harus tahu pembentukan jenis-jenis lensa cembung ataupun lensa cekung. Nah, kita tahu nih kalau misalnya lensa ini kan terdiri dari cembung, datar cembung, cekung cembung, dan sama juga dengan lensa cekungnya. Nah, kita tahu nih, setiap lensa itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Nanti fokusnya ini bakal berpengaruh pada nilai ininya nih, nilai R-nya. Ingat ya, F itu kan sama aja, R itu sama dengan 2 kalinya F. Jadi kalau misalnya kasusnya biconvex, cembung-cembung, berarti R-nya positif. Kalau misalnya konkav convex, cekung cembung, ininya jadi R1-nya negatif, R2-nya positif. Kalau plan convex, datar cembung, 1 per hingga ditambah 1 per positif, gitu ya. Dan nanti lari ke sini juga nih. Kalau misalnya F-nya ini adalah biconvex, karena dia masuk ke lensa cembung, berarti 1 per F-nya positif, gitu ya. Terus juga sama nih, kalau misalnya dia biconkav, karena dia lensa cekung, berarti ininya F-nya negatif. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa lanjut ke latihan soal. Jarak fokus sebuah lensa plan konkav adalah 20 cm. Jika jari-jari permukaan lensa lengkung adalah 12 cm, maka indeks bias lensa tersebut adalah, nah di sini ditanyakan adalah indeks bias lensanya. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa cari tahu informasi apa aja yang kita ketahui. Di mana F1-nya itu adalah min 20 cm, R1-nya itu adalah min tak hingga, R2-nya itu adalah min 12 cm. Dan di sini kasih tahu nih, N mediumnya itu adalah 1. Nah, kenapa kita tahu 1? Karena dibilangnya itu nah, NM itu, nah sekarang kita anggap nih NM itu lensa itu berada di udara gitu ya. Nah, ketika lensanya berada di udara, maka kita bisa simpulkan kalau NM itu adalah 1. Ingat ya, indeks bias udara itu nilainya konstan, pasti nilainya 1. Nah, untuk menentukan, lalu ditanya itu adalah NL-nya, indeks bias lensanya. Nah, berarti ini masih gampang ya. Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan persamaan ini. Di mana 1 per F itu sama dengan
NL per NM kurang 1 dikali 1 per R1 tambah 1 per R2. Nanti kita tinggal input aja nih persamaannya ya. Karena dia itu plan mana tadi ya? Karena dia itu plan konkav, kita bisa tahu kalau jenis lensanya itu adalah lensa cepu. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Min 1 per 20 sama dengan NL per 1 dikurangi 1. Yaitu plan konkav, berarti 1 per min 1 per tahingga dikurangin 1 per 12. Karena dia plan konkav. Konkav ini cekung gitu ya. Makanya dia itu nilainya negatif. Nah, dari sini kita tinggal hitung aja nih. Min 1 per 20 sama dengan NL per 1 dikurangi 1 dikali min 1 per 12. Nanti dari sini akan kita dapatkan, kali silang ya, min 1 per 20 dikali min 12 per 1 sama dengan NL per 1 dikurangi 1. Nanti kita tinggal min kali minus positif menjadi 3 per 5 sama dengan NL per 1 kurangin 1. Dari sini kita akan dapatkan kalau NL itu sama dengan 1 tambah 0,6 sama dengan 1,6. Ya kan nanti ini tinggal pindah ruas ya. Maka indeks biasanya menjadi 1,6. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang sedikit lebih menantang. Sebuah lensa konvergen ketika berada di udara mempunyai titik fokus 12 cm. Lensa tersebut memiliki indeks bias di mana N-nya itu sama dengan 1,5. Apabila lensa tersebut dicelupkan ke dalam air, ternyata jarak fokus menjadi 47 cm. Nilai indeks bias zat cair tersebut adalah, nah di sini dalam mengerjakan soal ada dua treatment ya. Jadi lensa pertama itu ada di udara dan di satunya lagi lensa itu nanti akan ada di zat cair. Nah di sini nanti akan ditanya kira-kira indeks bias di medium yang indeks bias di zat cair itu berapa gitu ya. Nah untuk mengerjakannya kita cari tahu dulu nih kondisi di setiap medium. Ketika berada di udara kita tahu fokus lensanya itu adalah 12 cm dan indeks bias lensanya itu udah 1,5. Indeks medium satunya itu 1 ya, kita anggap yaitu udara. Dan ketika berada di air, F2 itu menjadi F2 itu maksudnya fokus di lensanya jadi 47 cm, di mana indeks biasnya tetap sama 1,5 dan nanti indeks bias mediumnya berapa si zat cairnya. Ingat ya, karena lensanya sama berarti tidak berubah. Nah, untuk mengerjakannya kita kerjanya juga satu-satu ya. Nah, kita cari tahu dulu kondisi di udara sama kondisi di udara di cair. Berarti kondisi di udara persamaannya seperti ini ya. Nanti kita tinggal input saja informasi yang ada di mana 1 per F1 sama dengan NL per NM1 kurangi 1 dikali 1 per R1 tambah 1 per 2. Nanti kita tinggal input persamaannya menjadi 1 per 12 sama dengan 1,5 per 1 dikurangi 1 ya. Dikali 1 per R1 tambah 1 per R2. Nanti dari sini akan kita dapatkan ini kan 1,5 kurang 1 jadinya setengah ya. Terus kita tidak tahu nih kalau kondisi ini 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per 12 dikali 2 per 1 sama dengan 1 per 6 cm. Nah ini untuk kondisi pertama. Dari sini persamaan ini kita bakal kebantu nih untuk menentukan nilai indeks bias medium zat cairnya atau si NM2-nya. Nah dari sini kita cari tahu nih kondisi ketika di air. Nah, ketika di air persamaannya sama ya. Cuma nanti kita ubah NM2-nya pasti sama RF2-nya. Nah, di sini akan kita dapatkan persamaannya seperti ini. 1 per 47 sama dengan 1,5 per NM2 dikurangi 1 dikali 1 per 6. Gitu ya. Nah, ini indeks bias medium ketika dia berada di zat cair. Beda ketika lagi ada di udara. Nah, terus dari sini akan kita dapatkan kalau ini ya 1,5 per NM2 dikurangi 1 sama dengan 1 per 47 dikali 6 per 1. Maka akan kita dapatkan 1,5 per NM2 sama dengan 46 per 47 ya. Ditambah 1 dari sini ya, kita luas sama dengan 6 per 47 tambah 47 per 47 ya, saya samain penyebutnya. Berarti dari sini akan kita dapatkan 1,5 per NM2 sama dengan 53 per 47. Nah, dari sini tinggal kali silang aja ya. Nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. NM2 sama dengan 47 kali 1,5 per 53, yaitu 1,33. Nah, ini adalah indeks bias ketika bendanya berada pada zat cair. Nah, gitu ya sahabat privat. Jika sahabat privat suka dengan videonya, sahabat privat bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat dan bisa follow IG kami di Ayo Kita Privat. Gitu ya. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng, kita pintarnya bareng-bareng. Karena pintar itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.